Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan kami mahasiswi KKNDR Plus 2020 UIN Suska Riau. Di sini kami ngadain diskusi online dengan kakak dokter muda yaitu Dinda Lazuardi MHSKED, dan adapun tim KKN kami adalah Fida Lestari dari tim KKN 113 dan Sofia Kurni Aziza dari tim KKN 219. Ada juga Elsa Sundari nih dari tim KKN 113. Buat teman-teman silahkan di like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Instagramnya Sofia Kurnia. Selamat malam. Selamat. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Perkenalkan, saya Fidel Lestari dari kelompok KKNDR Plus 113 selaku MC di diskusi online kita malam ini. Nah, pada diskusi kita malam ini kita akan membahas tentang kepedulian terhadap COVID-19. Tentunya bareng kakak kece kita, kakak Dinda Dwi Lazuardi. Oke, sebelumnya kita memulai acara. Marilah kita dengan mengawali basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dianjurkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibaca oleh kakak Elsa Sundari, mahasiswa KKN Plus 113. Dipersilakan. Dokter muda kita yaitu adalah kakak Dinda Dwi Lazuardi MH ya kak ya, yang mana kakak ini domisilinya berada di luar Pulau Sumatera, lumayan jauh ya kak, kakak ada di Pulau Jawa, di Indramayu kak ya. Ya, kak berada di Indramayu. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan atau memberikan dan juga memaparkan. Maaf kak, ini kok nggak kelihatan mukanya di kamera teman. Jadi sebelum memulai materi, kita akan kenalan dulu dengan kakak Dinda. Ya kak, bagaimana riwayat pendidikan kakak juga, yang mana kita hanya akan membacakannya dengan sekilas. Nama narasumber kita adalah Dinda Dwi Lazuardi MH, panggilannya adalah Kak Dinda, bisa kita panggil dengan Kak Dinda. Tempat tanggal lahir itu di Subang ya Kak, tanggal 25 Februari 1998, gak jauh beda dengan Sofia Kak. Cuma kacek, ya Kak, kita kacek setahun doang Kak. Alamatnya itu di Karangampel, Indramayu, Jawa Barat. Gak jauh juga ya kak ya. Sofia ada di Pekalongan. Sofia lahir di Jawa Tengah. Sama-sama Jawa. Kemudian riwayat pendidikan, nah ini berbeda banget. 2004 di SDN Karangampel Kidul 1. Kemudian 2020 kakak ini melanjutkan SMP-nya di SMPN 1 Karangampel. Kemudian 2013 kakak Dinda melanjutkan SMA di SMA Negeri 6 Cirebon. Kemudian pendidikan terakhirnya 2016 itu di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani di Cimahi. Kakak berarti sudah sering ya keluar kota nih sekolahnya. Sudah biasa merantau. Ya lumayan. Kak. Jadi karena pemateri kita, Kak Dinda sudah hadir di hadapan kita semua. Nanti kita di sesi pertama, pemateri akan menyampaikan materi kurang lebih 20 menit ya Kak. Kemudian di sesi kedua, Kakak akan mendiskusikan atau akan ada diskusi tanya jawab dengan peserta, yang mana peserta itu akan menanyakan melalui kolom komentar dan akan kita pilih berapa pertanyaan yang akan kita, pokoknya disesuaikan saja ya Kak dengan waktunya nanti. Untuk itu saya persilahkan kepada Kak Dinda untuk memaparkan materinya. Silakan Kak. Terima kasih Sofia. Ya Kak, terima kasih. Sebelumnya suaranya kayak menggema gitu nggak? Enggak Kak. Oh jelas ya.
Oh jelas ya. Jelas Kak. Kita lanjut ke nah di sini itu sesuai dengan temanya. 19. Sebelumnya ntar ya aku pakai tema gitu. Sudah terhubung Kak? Suaranya. Ntar ya. Ya, untuk teman-teman ditunggu sebentar karena kita ada gangguan dari jaringan. Mohon ditunggu sebentar. Gila, ngomong mana nih? Ya. Nah kita mulai materinya kan. Iya Kak. Temanya kepedulian terhadap COVID-19. Iya. COVID-19 itu sendiri. Oh suaranya masih menggema ya? Enggak Kak, udah enggak lagi. Oh, sudah enggak. Ya, sudah enggak. Jadi apa itu COVID-19? Seperti tadi yang Sophia jelaskan. Jadi COVID-19 itu adalah penyakit menular yang disebabkan coronavirus. Pertama kali ditemukan itu di Wuhan sekitar bulan tahun 2019. Ya. Ini sudah menyebar ke seluruh negeri yang ini akan disebut dengan pandemi. Nah, tanda dan gejalanya mungkin teman-teman sudah batuk pilek, kemudian demam, sakit nafas, dan lain-lain. Untuk penularannya di sini ada berdasarkan dapat ditularkan melalui droplet. Apa sih droplet itu? Droplet itu adalah percikan. Percikannya dikeluarkan dari hidung atau mulut. Nah, percikan itu berisi virus yang bisa menyebabkan Maaf Kak, suaranya kurang ini. Apa ya? iya ya, Sendak-sendak suaranya ya? menggema gitu. Bentar ya, saya Loading ya? Ini jaringannya mungkin. Udah kakaknya. Iya ya. Teman-teman stay tune ya. Ini karena ada jaringan. Ya, silakan Kak. apa udah jelas? Sudah Kak, sudah. Iya, di sini jadi penularan itu bisa melalui droplet dan penelitian terbaru itu. Corona itu bisa menular melalui air. Jadi apa sih bedanya droplet sama droplet itu dia percikannya itu lebih tidak bertahan lama gitu di udara. Kalau misalnya ya partikelnya lebih kecil, tahan di udara dan untuk masuk ke saluran pernafasan. Kemudian percikan-percikan ini Masih apa ya? Macet-macet. gimana ya? Nah, ya. Masih ya? Kak, udah mulai. Ya. Tapi di saya masih Menggema ya Kak ya? iya, gimana ya? Atau mungkin karena ini ada di gedung. Ya, gedung kos maksudnya Kak. Gimana ya? Saya logout. Nah, ini keras Kak, mantap Kak. Keras, udah keras. Udah jelas. Sudah jelas. Nah, tadi udah masih menggema ya? Enggak Kak, enggak menggema tapi masih enggak menggema Kak, cuman macet. Ya udah. Maaf Kak, mungkin agak di luar mungkin banyak sinyalnya kali Kak. Aku keluar dulu. Maaf ya Kak.
Gimana kak? Ya. Gimana kak? Nanti keluar dulu sebentar. Iya iya. Iya kak. Bentar ya teman-teman, kita tunggu pemateri kita sedang mencari sinyal. Hai teman-teman, untuk teman-teman nanti kalau misalnya Oke, ngomong. Mana nih nggak muncul? belum lagi ya, langsung terhubung kamu nggak sih? Belum ada yang lihat saya. Ah deh, oke. Kita kak, kak sudah terhubung? Sudah. Udah kak? Insya Udah Allah. tidak menggema ya? Enggak kak. Lanjut sekarang. Iya boleh kak. Boleh kak. Maaf ya. Nggak apa-apa kak. Ya, jadi kan tadi penularannya bisa melalui droplet, bisa melalui airborne. Nah, penelitian terbaru itu airborne itu bisa terjadi. Jadi virus ini lebih lama bertahan di udara, tapi masih memerlukan penelitian-penelitian selanjutnya. Jadi untuk mencegah itu kita alangkah baiknya untuk mencuci tangan sebelum makan, sebelum menyentuh wajah, dan memakai masker, kemudian menjaga jarak karena sifat airborne ini kan lebih lama bertahan di udara. Jadi lebih baik kita menjaga jarak yang tadinya 1 meter jadi 2 meter dari orang lain gitu. Iya kak. Selanjutnya, sampai menimbulkan gejala tuh butuh berapa hari sih dari virus ini menginfeksi orang? Nah, misal orang itu terinfeksi nih, ada yang langsung timbul gejala, ada yang timbulnya setelah 14 hari kemudian, 1 minggu kemudian, tapi umumnya itu sebagian besar timbulnya pada hari kelima dan hari keenam. Dan itu kemudian apa sih hal yang bahaya terkait COVID? Jadi COVID ini, virus corona ini sifatnya sangat infeksius atau sangat mudah menginfeksi orang gitu, sangat mudah menyebar. Makanya terjadi pandemi dunia, terjadi penyebaran infeksi virus ini di seluruh negeri di dunia ini. Nah, karena sifatnya itu yang mudah menular, mudah menginfeksi. Nah, bahayanya apa sih? Jadi bahayanya itu virus corona ini bisa menginfeksi siapa saja, dari anak-anak, dewasa, laki-laki, perempuan, dari usia berapapun bisa terinfeksi corona. Nah, tapi yang lebih bahaya itu misal ada orang yang terinfeksi, tapi dia itu tidak menimbulkan gejala, dia tidak merasa terinfeksi gitu. Nah, setelah itu dia nanti menularkan ke orang lain, ke orang yang sistem imunitasnya kurang bagus itu. Contohnya kayak yang mempunyai penyakit komorbid, contohnya tekanan darah tinggi, kencing manis, kemudian ada anak-anak, ada lansia yang sistem imunnya itu kurang baik. Jadi sangat beresiko tinggi untuk terjadinya komplikasi. Bisa juga menyebabkan kematian yang sering kita dengar di berita itu kan. Nah, ada juga orang yang tidak, jadi parah tidaknya parah tidaknya COVID-19 ini tergantung dari sistem imunitas si orang itu sendiri. Jadi kalau misalnya imunitas dianya baik, bisa jadi tidak timbul gejala dan bisa sembuh sendiri gitu. Nah, kemudian oh iya, berdasarkan WHO juga belum ada obat yang bisa menyembuhkan dan mencegah tertularnya COVID-19. Ada beberapa obat yang bisa hanya bisa meringankan gejala COVID seperti meringankan batuknya, meringankan sesak nafasnya. Untuk menyembuhkan itu sendiri, yang bisa menyembuhkan itu sistem tubuh kita sendiri gitu. Belum ada penelitian yang membuktikan kalau ada obat yang bisa menyembuhkan atau mencegah, itu belum ada. Terus, jadi kak, kira-kira nih kak ya, untuk meningkatkan imun kita tuh bagaimana ya kak? Yang
sekiranya mudah kita cari, terlalu ribet gitu Kak. Yang bisa Untuk kita meningkatkan, buat sendiri. oh, kayak tradisional gitu ya. Untuk meningkatkan imunitas itu bisa dengan cara hidup sehat gitu, hidup sehat, makan teratur 3 kali sehari, kemudian terpenuhinya nutrisi, sayur-sayuran, protein, dan vitamin juga. Jadi kemudian tidak, jadi kita ini kan sekarang kan lagi zamannya di rumah aja. Nah di rumah aja tuh pasti pengennya tuh begadang gitu, pengennya tuh santai-santai malam. Nah itu yang akan menurunkan sistem imun tubuh kita. Jadi dengan cara makan teratur, olahraga, kemudian tidur teratur Kalau juga. ini Kak, suka begadang cuman makannya 5 kali sehari, itu imunnya gimana Kak? Kurang Stabil baik nggak? ya, kan Kurang yang berlebihan itu nggak baik kan katanya. ya. 5 kali terus porsinya banyak. Obesitas atau berat badannya berlebih, nah itu juga menurunkan sistem imun. Iya. Ya silakan Kak, dilanjutkan. Lanjutkan, tadi kan udah ada um, cara meningkatkan sistem imun. Terus gimana sih kita mencegahnya selain meningkatkan sistem imun? Seperti yang sering diberitakan di TV, di sosial media. Jadi cara pencegahannya yaitu pertama cuci tangan. Cuci tangan secara teratur dan menyeluruh. Jadi gimana sih cuci tangan yang benar itu? Cuci tangan yang benar itu boleh lebih baik pakai air mengalir, pakai sabun. Sabun apa aja? Sabun batang, sabun cair, pokoknya pakai sabun baiknya, pakai air mengalir. Nah, kalau emang nggak ditemukan air, misalnya kita lagi di mall atau di mana kan, kalau nyari air dulu susah gitu ya. Kita bisa pakai hand sanitizer yang berbahan dasar alkohol. Gitu. Terus cara cuci tangannya yang baik tuh gimana sih? Jadi cara cuci tangannya itu jangan cepat-cepat gitu. Biasanya kan cuman basah-basah asal basah. Nah, itu juga kurang baik. Ada saran, jadi minimal cuci tangan itu harus 2 menit. Jadi kita misalnya kan 2 menit tuh repot ya, kita harus nyari jam, kita harus pakai HP gitu, pencet-pencet. Bisa pakai nyanyi happy birthday to you gitu dalam hati 2 kali. Dalam hati happy birthday to you sampai kita cuci tangan 2 kali. Nah itu bisa dihitung 2 menit. Terus kalau hand sanitizer-nya harus berbahan dasar alkohol ya, karena virus corona itu baru matinya itu karena alkohol. Soalnya kemarin itu sering kan ada yang jual temen gitu, jual hand sanitizer yang murah, tapi pas dilihat bahannya itu nggak ada alkoholnya, free alkohol. Nah itu kita juga harus teliti melihat bahan dari hand sanitizer-nya. Terus selanjutnya, Terus Kak, gimana Kak nih kan? Karena ada kan di masjid kan kita suruh cuci tangan dulu Kak. Sedangkan kita tuh sudah berwudu, sedangkan hand sanitizer tadi itu kan mengandung alkohol. Apakah terus gimana nih menurut Kakak gitu kan dengan kondisi seperti ini? iya ya, kalau misalnya kayak gitu, kalau sudah berwudu, jadi biasanya kan di situ cuci tangan ya, cuci tangan sama sabun. Sebenarnya Ya cuci Kak. tangan pakai sabun itu udah cukup sih kalau memang kita meragukan penggunaan alkohol kalau udah wudhu. Nah, cuci tangan pakai sabun aja udah cukup gitu. Udah insya Allah lah membunuh si virus itunya. Itu lebih dianjurkan cuci tangan sih daripada menggunakan hand sanitizer yang berbahan dasar Oh, alkohol. iya Kak. Ya, silakan. Lanjut, kemudian hindari menyentuh daerah wajah, terutama hidung, mata, mulut. Nah, kalau misalnya lagi merasa tangannya itu tidak steril, belum cuci tangan, belum pakai hand sanitizer itu, hindari kayak misalnya kucek-kucek mata atau makan gitu, langsung makan. Nah, itu tuh bisa menyebabkan masuknya virus ke dalam tubuh kita. Jadi hindari megang, menyentuh wajah gitu, sebelum cuci tangan, sebelum pakai sanitizer. Kemudian
Jalani etika batuk dan bersin dengan cara menutup hidung dan mulut dengan siku terlipat atau tisu. Jadi sekarang kan dulu kan nutup pada saat batuk bersin itu pakai tangan kan, kayak gini kan. Nah itu tidak disarankan lagi, sekarang itu pakainya siku yang terlipat, jadi kayak gini. Kalau nggak ada tisu. Tapi kalau ada tisu boleh pakai tisu, setelah itu tisunya dibuang dan cuci tangan. Terus jaga jarak 1-2 meter, memakai masker kain 3 lapis. Nah, masker 3 lapis itu harus bahannya yang beda-beda ya. Jangankan kalau misalnya kadang dijual masker yang tipis, gitu. Lebih baik 3 lapis yang disarankan pemerintah. Iya, Kak. Udah, itu untuk pencegahannya. Udah sih materinya kayaknya. Gimana, Kak? Gimana, Kak? Gimana, Kak? Ya, untuk pertanyaannya mungkin cukup segitu. Materinya cukup segitu. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Ya, untuk teman-teman yang hadir atau yang ada nih live ini ikut kita, silahkan tulis pertanyaannya melalui kolom komentar, tulis namanya dan juga domisilinya ya. Ditunggu dulu ya, Kak. Boleh. Selalu merdeka. Ya. Ini Kak udah ada pertanyaan dari Elsa SSDDRI. Bagaimana sih Kak menanggapi orang-orang yang acuh dan keras kepala mengenai bahaya COVID-19 ini, seakan-akan mereka tuh tidak percaya betapa bahayanya pandemi COVID-19 ini, Kak? Menanggapi orang yang acuh ya. Iya. Kalau misalnya orang yang kita kenal, terus dia acuh kayak dia nggak pakai masker, terus dia kayak meremehkan apa sih corona gitu-gitu, baiknya kita ya mengedukasi sedikit gitu, mengedukasi berdasarkan pengetahuan yang kita punya. Jadi kamu misalnya dikasih tahu gitu harus pakai masker, harus jaga jarak, terus harus cuci tangan. Nah, kalau misalnya setelah ditahu kayak gitu orang itu masih udah apa sih gitu, nggak penting kayak gitu. Yang penting kita udah mengedukasi, udah ngasih tahu bahaya-bahayanya, dan kita ini mencontohkan yang baik gitu. Jangan kitanya bilang tapi kitanya tidak menerapkan protokol kesehatan, kitanya tidak pakai masker, terus kitanya sering keluar rumah buat keperluan yang nggak penting kayak gitu. Selain mengedukasi juga memberi contoh dari perilaku kita sendiri. Itu sih. Iya, Kak. Terima kasih. Terus ini ada lagi Kak dari Rian Mulyandari. Kakak mau nanya nih, apa sih Kak manfaatnya masker kain dengan masker kesehatan yang masker kesehatan biasa yang dipakai oleh tenaga medis? Apa sama manfaatnya gitu. Apa sama manfaatnya masker kain dengan masker kesehatan yang biasa dipakai oleh tenaga medis? Untuk kalau misalnya di masker medis itu kan ada beberapa tipenya. Jadi ada beberapa masker yang tidak bisa dilalui oleh partikel, misalnya partikel yang lebih kecil lagi. Nah, kalau misalnya untuk corona ini cukup dengan masker kain. Pemerintah juga menganjurkan kita menggunakan masker kain karena fungsinya juga sama kayak masker medis yang 3 lapis itu. Nah, sama sih. Jadi kita itu dianjurkan menggunakan masker kain. Kenapa? Karena pasokan dari masker medis ini kan semakin berkurang. Jadi lebih baik digunakan oleh
tenaga kesehatan yang membutuhkan itu, yang lebih beresiko. Kita pakai masker kain aja sama kok fungsinya, asal masker kain yang 3 lapis ya. Kemudian ada lagi nih Kak, pertanyaan dari layinatil.awaliyah. Kakak izin bertanya dong. Selain menunggu vaksin dari pihak medis, apakah kiat-kiat yang harus kita lakukan untuk menjaga diri kita sendiri serta keluarga agar terjaga dari bahayanya COVID-19? Kiat-kiatnya kayak tadi yang ditanyakan Sofia itu, untuk meningkatkan sistem imun. Karena kan belum tahu ya, untuk obatnya belum tahu, untuk mencegahnya juga belum ada obat-obatan yang bisa mencegah. Jadi yang bisa kita lakukan, ikhtiar kita adalah meningkatkan sistem imun dengan cara makan yang bergizi 3 kali sehari. Nah, itu terdiri dari ada karbohidrat, protein, ada sayurnya juga. Terus olahraga teratur, terus tidur teratur, dari stres. Nah, terus juga boleh berjemur di bawah matahari. Jadi berjemur itu mungkin ada beberapa orang di sini yang udah tahu ya, berjemur itu bukan membunuh virusnya gitu, bukan virus yang nempel di kulit kita jadi kepanasan terus mati, tapi dari sinar matahari itu kita mendapatkan vitamin D. Nah, vitamin D ini bisa meningkatkan imunitas. Jadi pas virusnya masuk itu imunitas kita baik kayak gitu. Ya. Itu sih kalau kiat-kiatnya kita untuk menjaga diri, terus menerapkan protokol kesehatan, pakai masker. Walaupun sekarang kan udah mereda ya musim pakai maskernya gitu. Bisa dibilang kayak gitu karena orang-orang udah mulai cuek lagi, udah apa sih udah nggak ada COVID gitu. Tapi COVID itu sebenarnya masih banyak gitu, malah lebih banyak lagi. Jadi kita jangan bosan-bosan pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak. Mungkin ada yang bertanya nggak? Masih loading ya Kak, kita tengok pertanyaan dari teman-teman. Ya, nggak apa-apa, santai. Untuk teman-teman yang baru join, silahkan kalau ingin bertanya mengenai COVID-19 ya. Kita tunggu dulu ya Kak. Kok semutan kakekku Kak? Kalian ini orang Riau semua? Orang Pekanbaru ya? Iya Kak, tinggalnya di Pekanbaru, cuman Sofia sendiri memang asli Jawa. Tapi rumahnya di sana, di Pekanbaru. Iya Kak, di Pekanbaru. Enggak Kak, di Pekanbaru. Kalau di Indramayu gimana Kak perkembangan COVID-19 ya? Perkembangannya kemarin sih ada pasien yang positif, tapi itu datang dari luar kota gitu, bukan penyebaran dari sini. Dia datang dari Jakarta. Ada tapi udah diisolasi. Iya, lagi-lagi Jakarta ya. Kayak gitu Kak. Oke. Berarti sekarang semester berapa, Sofia? Sofia semester 7 Kak. Semester 7 ya? Belum bayar UKT Kak, semester 6. Belum bayar UKT. Tapi udah KKN semester 7. Kak, ini ada pertanyaan lagi dari apa namanya? HYKZ. Ini bacanya apa nih ya Kak? HYKZ.
Izin bertanya. Ya, izin bertanya ya kakak, bagaimana sih pendapat kakak terkait dengan keegoisan saat pandemi ini dan apa sih kak dampaknya? Yang mana nih banyak nih para pekerja yang tetap bekerja dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Tanda tanya. Kalau keegoisan mungkin keegoisan dia nggak mau diam di rumah gitu, dia nggak penting itu maksudnya. Mungkin kayak gitu ya maksudnya Ya, ya. kak, masih Ya, keluyuran kesana kemari. sama kayak tadi intinya mah kalau emang dia susah dibilangin, dia punya pemikiran sendiri kalau COVID itu nggak bahaya, COVID itu nggak ada. Yang penting kita udah mengedukasi. Terus kalau emang ada orang yang harus bekerja di luar, itu bukan kemauan dia gitu, tapi itu adalah keharusan dia untuk memenuhi perekonomiannya. Jadi ya mau nggak mau dia harus bekerja di luar, tapi dengan cara tetap menerapkan protokol kesehatan. Karena kan kalau kita di rumah aja, kalau nggak kerja, nanti nyari makannya pakai apa? Nanti kalau nggak mati karena COVID, nanti mati karena kelaparan kan? Jadi orang itu harus, kalau emang harus bekerja di luar, ya mau gimana lagi gitu. Asalkan menerapkan protokol kesehatannya. Itu Iya sih Sofia. kak, karena memang tidak terlepas Ika, dari aktivitas. Kak. Teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Berapa ya? Udah 3 ya. Udah berapa pertanyaannya tadi? ya, tadi. Jangan lupa teman-teman yang nonton sampai akhir ini silakan di SS, kemudian DM saya untuk bukti SS-nya agar kita beri sertifikat. Takutnya nanti lupa kan? Mungkin sekian ya kak pertanyaan dari teman-teman. Udah? Ika. Mungkin Semoga sekian pertanyaan dari teman-teman. Enggak? Jadi di sini kita akan berikan kesimpulan. Mana ya kak kesimpulan tadi? kamu nulis di mana? Di buku dong kak. Jadi kak kesimpulannya mungkin gini ya kak, COVID-19 yaitu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus. Nah, jadi pertama kali itu ditemukan wabah ini di Wuhan, Tiongkok pada 8 Desember 2019. Terus tanda-tanda dan gejala-gejalanya itu sesak napas, demam, dan batuk, pilek, matanya merah, dan juga sakit tenggorokan. Pastikan selalu untuk menjaga kebersihan tangan dan juga mencuci tangan menggunakan sabun ataupun hand sanitizer menggunakan yaitu di air yang mengalir ya kak ya atau cairan antiseptik berbahan dasar yang alkohol. Kemudian hindarilah menyentuh mata, mulut ataupun hidung. Ringkas ya Benar. kan kak? Udah mantap. Ya. Langsung escape kak. Iya, langsung. 1 jam langsung. Kapan-kapan main lah ke sini. Kak, besok Kebantu. Agustus insya Allah kak. KKN. Kawan. Saudara Sofia ada yang nikahan di Pekalongan. Nanti kalau sempat mampir ke Indramayu, tempat kakak. Kayak gitu. Ya. Jadi sahabat online sekalian, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi online kita pada malam hari ini sudah berlangsung dengan baik walaupun tadi agak tersendat sedikit ya kak, nggak apa-apa. Dan juga terima kasih pada audiens yang sudah mengikuti diskusi online kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa kasih aplaus dulu untuk Kak Dinda kita nih. Buat teman-teman jangan lupa saksikan lagi
SSK bukti dari teman-teman penonton video ini agar Sofia agar nanti saya bisa memberikan sertifikatnya. Sebelumnya kita boleh minta foto dulu untuk bukti dokumentasi, Kak? Boleh. Boleh dong. Kalau gitu. Apa namanya? Screenshot-nya. Susah ya. Berdiri aja apa ya? Dia sini. Tunggu. Oke, kasih kira handphone. Dihitung ya. Ya, 1, 2, 3. Lagi, Kak. Lagi ya, Kak. Boleh. 1, 2, 3. Ini kakak yang cantik. Lagi, Kak. Nggak bosan ketemu sama kakak. 1, 2, 3. Udah ya, Kak. Lancar semuanya. Ya, Kak. Terima kasih, Kak, atas Terima kasih. kesediaan untuk ngikutin webinar atau live Instagram kita pada malam hari ini. Mohon maaf, Kak, jika Sofia dan teman-teman ada salah kata ataupun salah sikap. Baiklah teman-teman, saya Kurnia Aziza selaku moderator, saya undur diri. Sebelumnya marilah kita bacakan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Dinda. Terima kasih Kak Dinda. Terima kasih Kak. Iya ya. Ya, Sampai Kak jumpa Dinda. kembali Kak Dinda. Dadah kakak. See you Kakak. See you Kakak. Teman-teman di Semuanya. balik layar. Nggak ada. Kiri Ina Kak. Enggak. Udah. Langsung. Assalamualaikum Kakak. Assalamualaikum Kak. Syukuran ya Kak. Ya Kak, terima kasih.